Polri sebagai garda terdepan masyarakat menjamin kondusivitas dalam negeri guna terciptanya Kamtibmas yang aman. Berbagai catatan penting perjalanan Polda Kepri sepanjang tahun 2023 telah banyak situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dihadapi Polda Kepulauan Riau. Berbagai situasi dan kondisi Kamtibmas yang dihadapi bertujuan untuk semakin profesionalnya Polda Kepulauan Riau dalam menjaga Kamtibmas Provinsi Kepri, serta mampu melaksanakan tugas pokok preemptif, preventif, dan represif penegakan hukum. Dan menjadi tugas akhir Polda Kepulauan Riau yang menyampaikan capaiannya selama tahun 2023 di dalam rilis akhir tahun 2023 Polda Kepulauan Riau. Pembinaan sumber daya manusia personil Polda Kepri dan jajaran dengan jumlah 5.877 personil tetap siap melayani 2.150.329 penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Wujud hadirnya Polda Kepulauan Riau dalam menjaga dan menjamin Kamtibmas Provinsi Kepulauan Riau terwujud dalam berbagai pengungkapan tindak pidana, yaitu pengungkapan kasus penambangan timah ilegal. Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan 5 penambang biji timah ilegal Kampung Boyan Desa Batu, Berdaun, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Pengungkapan kasus pembuatan sertifikat vaksin ilegal di Batam. Ditreskrimsus Polda Kepri mengungkap praktik sindikat pembuatan sertifikat vaksinasi tidak sesuai prosedur. Polda Kepri amankan 1.200 karung pakaian bekas dan campuran barang bekas lainnya. Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengamankan 2 kontainer 40 feet yang berisi 1.200 karung yang berisi pakaian bekas dan campuran barang bekas lainnya. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba jenis Happy Water. Penangkapan narkoba jenis Happy Water sebanyak 1.392,53 gram peredaran narkotika tersebut melalui kapal tujuan Malaysia dan Batam. Penindakan hukum atas produk kosmetika dan pangan olahan impor tanpa izin edar di Batam. Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau dan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Batam bekerja sama dalam menindaklanjuti informasi masyarakat tentang perdagangan produk impor kosmetika dan pangan olahan tanpa izin edar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB Batam. Polda Kepri mengungkap love scamming, kejahatan berbasis hubungan romantis. Sebanyak 88 orang tersangka tersebut berwarga negara Republik Rakyat Tiongkok berhasil diamankan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri hasil kerjasama atau joint operation dengan Ministry Police of Public Security of China dan Divhub Binter Polri tentang pengungkapan kejahatan transnasional crime yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana love scams. Ungkap 31 kasus TPPO, amankan 52 pelaku dan 130 PMI non-prosedural. Komitmen Polda Kepri dalam memberantas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 31 kasus tindak pidana perdagangan orang serta selamatkan 130 korban dan amankan 52 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kepri. Ungkap kejahatan curas di Batam dalam waktu 6 hari terungkap. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, merampas uang tunai senilai 190 juta rupiah yang terjadi di depan Bank Panin, cabang Panindo. Ungkap kasus pencuri data nasabah bank, kerugian mencapai 25 miliar rupiah. Ditreskrimsus Polda Kepri ungkap 2 kasus tindak pidana ilegal akses yang dilakukan salah satu bank yang berada di kota Batam yang dilakukan oleh 4 orang tersangka laki-laki yang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam mencegah pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Polda Kepulauan Riau berhasil menyelesaikan sebanyak 250 kasus dari jumlah kasus sebanyak 342 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 73 orang dan barang bukti yang disita dan dimusnahkan sebanyak 136 kg sabu, 3 kg ganja, 8.969 butir pil ekstasi, dan 4,6 kg kokain. Pembangunan pos pengamanan terpadu di Kampung Aceh oleh Polda Kepri guna meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Pos ini juga bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan penyakit masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pos tersebut untuk mendukung penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lain. Pos pengamanan ini bukan milik instansi, tetapi milik masyarakat. Kebersamaan semua untuk elemen masyarakat yang sama-sama menunjukkan kebersamaan. Maret 2023, bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna merupakan bencana terburuk sepanjang sejarah Provinsi Kepulauan Riau. Polda Kepri bergerak cepat dalam membantu masyarakat yang menjadi korban bencana longsor, membantu mengevakuasi, trauma healing, dan Kapolda Kepri memberangkatkan bantuan kemanusiaan dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari untuk korban bencana alam di Pulau Serasan. Polda Kepri melaksanakan berbagai kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kegiatan baksos religi serta bakti sosial menyalurkan sembako kepada masyarakat. Upacara Hari Bayangkara dilaksanakan di lapangan Bayangkara Mapolda Kepri. Menghadapi pemilu tahun 2024 yang tahapannya telah berlangsung dari tahun 2023, Polda Kepri dan jajaran siap dihadapkan dengan berbagai macam tugas, yaitu mengawal agar pemilu berjalan dengan aman, lancar dan damai sehingga masyarakat dapat terjamin keselamatannya. Polda Kepri dalam menghadapi pemilu tahun 2024 telah melaksanakan tahapan-tahapan, yaitu apel Kasatwil penguatan kepemimpinan Polri yang presisi guna mengamankan tahapan pemilu. Melaksanakan sistem pengamanan kota. Melaksanakan operasi Mantap Brata Seligi 2023-2024 dan deklarasi pemilu damai. Pelatihan olah strategi operasi Mantap Brata Seligi 2023-2024. Serta Polda Kepri siap mengamankan tahapan-tahapan pemilu 2024 mendatang dengan tetap mengedepankan netralitas Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Semua pencapaian Polda Kepulauan Riau sepanjang tahun 2023 tidak lepas turut serta dari masyarakat yang selalu membantu dalam menjaga kondusivitas keamanan Kamtipmas Provinsi Kepulauan Riau. Semoga tugas pengabdian Polda Kepri dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Polda Kepri akan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Polri yang presisi.